Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, bagaimana kabar kalian semua? Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Semoga yang sudah like dan subscribe video ini diberikan kelapangan rezekinya, diberikan umur panjang, dan serta dijauhkan dari siksa panasnya api neraka. Amin ya rabbal alamin. Secara umum neraka adalah tempat yang disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang berdosa. Lantas, apa saja ciri-ciri seseorang yang akan menjadi calon penghuni neraka kelak? Adapun beberapa tanda yang terjadi sehari-hari yaitu sebagai berikut. Yang pertama, seseorang yang sering meninggalkan salat. Sebagaimana yang kita tahu bahwa bagi kita yang beragama Muslim, kita mempunyai kewajiban untuk menunaikan sholat 5 waktu setiap harinya. Dan bagi seorang muslim yang sering meninggalkan sholat, maka apabila dia meninggal maka dia tidak bisa masuk ke dalam surga, justru dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Hal itu disebabkan orang-orang yang menyia-nyiakan salat akan berada dalam kesesatan. Sakar adalah salah satu nama neraka yang keadaannya sangat menakutkan. Neraka sakar tidak akan meninggalkan darah, daging, dan bahkan tulang para penghuninya. Neraka merupakan tempat yang diperuntukkan bagi orang yang tidak patuh dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu neraka yang diperuntukkan untuk orang yang lalai salatnya adalah neraka sakar. Mengenai neraka sakar, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam firman-Nya, yang artinya, dan tahukah kamu apa neraka sakar itu? Ia, sakar itu, tidak meninggalkan dan tidak membiarkan, yang menghanguskan kulit manusia. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Quran Surah Al-Mudatsir ayat 27-30. Dalam lanjutan surah yang sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menerangkan, yang artinya, setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah ia laku kecuali golongan kanan, berada di dalam surga yang mereka saling bertanya tentang keadaan para pendurhaka, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakar. Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan salat, dan kami juga tidak memberi makan orang miskin. Bahkan, kami selalu berbincang untuk tujuan yang batil bersama para pembincang. Quran Surah Al-Mudatsir ayat 38-45. Demikianlah balasan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan bagi orang yang meninggalkan salat karena malas. Salat merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling utama setelah syahadat. Yang kedua, seorang muslim yang membaca Al-Quran sampai kerongkongan. Ciri seseorang yang menjadi penghuni neraka, yaitu orang yang hanya membaca Al-Quran sampai kerongkongan saja. Yang dimaksud dengan seseorang yang membaca Al-Quran sampai di kerongkongan, yaitu seseorang yang hanya membaca Al-Quran namun tidak pernah meresapi isi yang ada dalam Al-Quran yang dibacanya itu, dan dia terus berbuat hal-hal yang tidak baik yang melanggar ajaran agama Islam, maka apabila dia meninggal seseorang tersebut akan masuk neraka. Berikutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Al-Baqarah ayat 39. Yang ketiga, seorang muslim yang murtad. Bila seorang muslim memilih untuk murtad, selain akan menjadi pengikut Dajjal, orang tersebut juga akan menjadi calon penghuni neraka. Adapun yang dimaksud dengan seseorang yang murtad, yaitu orang yang keluar dari agama Islam karena berbagai sebab dan faktor. Orang-orang yang murtad dari Islam, Allah telah menyediakan neraka sebagai tempat kembali orang-orang yang murtad. Sesungguhnya orang-orang kafir sesudah beriman, kemudian bertambah kekafirannya, sekali-kali tidak akan diterima taubatnya, dan mereka itulah orang-orang yang sesat. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seseorang di antara mereka emas sepenuh bumi,
walaupun dia menebus diri dengan emas yang sebanyak itu. Bagi mereka itulah siksa yang pedih dan sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong. Quran Surah Ali Imran ayat 90-91. Yang keempat, seseorang wanita yang berpakaian namun telanjang. Bagi wanita yang suka berpakaian namun telanjang, juga termasuk calon penghuni neraka. Adapun maksud dari wanita berpakaian namun telanjang, yaitu seorang wanita yang mengenakan pakaian tipis dan transparan, yang memperlihatkan bentuk tubuhnya, sebab berpakaian seperti itu akan memperlihatkan lekukan tubuh dari wanita yang menggunakannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, ada dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat. Satu, suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia, dan dua, para wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, walaupun baunya tercium selama perjalanan sekian dan sekian. Hadits riwayat Muslim nomor 2128. Hadits ini sangat mencela dua golongan semacam ini. Yang kelima, wanita yang kufur kepada suaminya. Banyak wanita yang bertindak kufur kepada suaminya karena belum bisa memenuhi keinginannya. Adapun yang dimaksud dengan wanita bertindak kufur, yaitu suka mengumpat dan tidak bersyukur kepada suami atas apa yang suaminya sudah diberikan kepadanya. Seorang wanita yang bertindak kufur kepada suaminya, maka kelak apabila dia tidak bertaubat maka dia termasuk dari calon penghuni neraka. Dan aku diperlihatkan neraka, saya tidak pernah melihat pemandangan seperti yang kusaksikan hari ini. Dan saya melihat kebanyakan penghuninya adalah para wanita. Mereka bertanya, mengapa wahai Rasul Allah? Beliau bersabda, dikarenakan kekufuran mereka. Lalu ada yang berkata, apakah mereka kufur kepada Allah? Beliau menjawab, kufur terhadap pasangannya dan kebaikan-kebaikan pasangannya itu. Jika engkau berbuat baik kepada salah seorang wanita sepanjang tahun, kemudian dia melihatmu melakukan sedikit kejelekan, maka dia akan mengatakan, saya tidak melihat sedikit pun kebaikan darimu. Hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang keenam, yang suka menyebarkan fitnah dan berkata bohong. Fitnah itu apa? Yaitu menyiarkan sesuatu berita tanpa dasar kebenaran, dengan tujuan untuk mencemarkan nama baik seseorang guna meraih tujuan atau sebuah cita-cita. Sebagaimana yang diketahui, Dajjal diriwayatkan sebagai sosok yang suka berbohong dan penyebar fitnah. Seseorang yang suka menyebarkan fitnah atau sering menyebarkan berita bohong, maka apabila orang tersebut sebelum kematiannya dia tidak bertaubat dan memohon ampun, maka kelak dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Niscaya, perbuatan yang tercela seperti ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang yang membuat fitnah itu akan ditimpa azab yang amat pedih. Firman Allah yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan fitnah kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab jahanam dan bagi mereka azab neraka yang sangat pedih. Quran Surah Al-Buruj ayat 10. Sebegitu kuat janji Allah terhadap tukang fitnah. Apapun dan bagaimanapun alasannya, Allah menjanjikan neraka bagi tukang fitnah. Untuk itu Allah mengingatkan manusia yang artinya, wahai orang yang beriman. Jauhilah dari kebanyakan sangkaan, karena sesungguhnya sebagian daripada sangkaan itu adalah dosa, dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan aiban orang, dan janganlah kamu mengumpat setengah yang lain. Adakah seseorang kamu suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Sudah tentu kamu jijik kepadanya. Oleh itu patuhilah larangan tersebut dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Quran Surah
Al-Hujurat ayat 12. Sesungguhnya, tukang fitnah wajib kita perangi bersama sebagaimana diingatkan Allah kepada kita semua. Perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah dan agama itu hanya untuk Allah. Jika mereka berhenti memusuhi kamu, maka tidak ada lagi permusuhan, kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Baqarah ayat 193. Itulah beberapa ciri-ciri orang yang kelak di hari kiamat akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Semoga kita sebagai orang muslim terhindari dari ciri-ciri di atas dan semoga kita dijauhi dari siksa api neraka. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.